Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat dalam belajar? Semangat ya? Masih. Oke. Anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada temannya yang tidak hadir? Ada. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya bisa hadir ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ustazah minta tolong untuk salah satu menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Oke, Ustazah tunjuk ini. Mas Dava, mikrofonnya silakan dibuka. Ustazah minta tolong disiapkan berdoa terlebih dahulu. Dan bersiap. Semuanya berdoa ya. Sudah dan bersiap. Ya, Posisi berdoa. Suruh isi tangan dilipat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi itu adalah hamba dan utusan Allah. Wabil Islam warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Istidah dan bersiap. Ya, Nabi. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah pagi ini pembelajaran sudah kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini mendapat kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak yang mikrofonnya, yang videonya belum dibuka, Ustazah minta tolong semuanya videonya dinyalakan, Nak. Nyalakan semua videonya. Oke, karena tadi kita sudah berdoa, untuk selanjutnya minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa, Nak? Kita tanya dulu. Jaring-jaring makanan. Oke, pinter. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang jaring-jaring makanan dan rantai-rantai makanan. Nah, anak-anak, untuk hari ini, biar belajarnya tambah semangat, Ustazah mau mengajak anak-anak untuk ice breaking dulu, ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Oke, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan buat kita semuanya ya. Alhamdulillah kita sudah melakukan ice breaker, berarti semangat belajarnya harus tinggi. Oke, semangat belajar? Insya Allah. Nah, oke, terima kasih anak-anak. Nah, oke, share screen, Ustazah share screen dulu sebentar. Di sini pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua. Ya, adapun di sini Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nah,
Untuk yang pertama, nanti setelah membaca bacaan yang berjudul perubahan dalam jaring-jaring makanan, anak-anak dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya yang berbeda. Yang kedua, setelah berdiskusi dan presentasi, nanti anak-anak dapat menulis teks non-fiksi tentang penyebab dan akibat perubahan terhadap ekosistem. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, nanti anak-anak dapat menunjukkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan. Dan yang keempat, setelah mengamati video pembelajaran, nanti anak-anak dapat membuat diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi. Nah, anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, oke, semuanya sudah siap belajar? Siap. Oke, coba semuanya amati di layarnya masing-masing. Ustazah sudah men-share screen gambar. Coba diamati. Mikrofonnya dibuka dulu semua. Amati dulu. Kira-kira gambar yang di-share Ustazah itu, gambar satu itu menunjukkan gambar apa, Nak? Menebang pohon. Menebang pohon. Gambar apa? Pohon. Oke. Menebang pohon. Nomor satu itu menunjukkan adanya penebangan pohon. Untuk yang gambar dua, gambar apa itu, Nak? Buang sampah Buang sampah sembarangan. Sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Terus apa ini? Menebang pohon. Itu menunjukkan adanya pencemaran apa, Nak? Pencemaran apa? Lingkungan. Pencemaran lingkungan. Nah, akibatnya, apa akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem? Ayo, akibatnya apa ketika membuang sampah, pencemaran lingkungan, akibatnya hewan-hewannya menjadi seperti apa? Hewan-hewannya bisa mati. Hewan-hewannya bisa mati. Oke. Selain hewan-hewannya bisa mati, ekosistemnya juga pasti akan terganggu. Nah, setelah akibatnya, terus ini bagaimana akibat terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Bagaimana akibatnya? Pinter. Akibatnya rantai makanan dan jaring-jaring makanan juga ikut terganggu. Oke, anak-anakku, dari pengamatan gambar tadi untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang perubahan jaring-jaring pada makanan, kita baca teks yang berjudul perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke. Di situ ada paragraf pertama dan ada paragraf kedua. Coba Ustazah tunjuk Mbak Tiara. Oke. Mbak Tiara coba dibaca dulu yang paragraf ke-1. Di layar Mbak Tiara, terlihat Mbak Tiara? Oke, dibaca yang keras. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain pada musim hujan. Ketika tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang makan padi. Misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misal burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Oke, good. Terima kasih Mbak Tiara. Untuk paragraf kedua, Ustazah minta tolong dibaca. Mas
sebentar. Mas Fahri. Mas Fahri, baca paragraf kedua, Nak. Videonya belum nyala. Yang rantai makanan ini ya Videonya udah. dinyalakan, Nak. Yang rantai makanan ini ya udah. Iya. Paragraf kedua. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup Penyusunnya ada. penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada tadi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya ayam yang dipelihara manusia. Oke, terima kasih Mas Fahri. Untuk selanjutnya ada 3 paragraf. Paragraf yang terakhir, Ustazah minta tolong dibaca. Nih, Mbak Tata, dibaca yang keras. Paragraf ketiga. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antar perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang terbesar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, oke, terima kasih Mbak Tata. Good, bagus. Nah, anak-anak, setelah tadi kita membaca bacaan yang berjudul perubahan pada jaring-jaring makanan, kita sudah tahu ya, penyebab perubahan jaring-jaring makanan itu diantaranya disebabkan karena apa tadi? Pencemaran apa? Lingkungan. Nah, disebabkan karena pencemaran lingkungan dan juga salah satunya juga ada yang disebabkan karena pemanasan global. Nah, anak-anakku, setelah tadi kita membaca teks yang berjudul perubahan jaring-jaring makanan, untuk kegiatan kita selanjutnya, kita akan membuat pertanyaan, ya. Kita akan membuat pertanyaan pada setiap paragraf yang telah kita baca tadi. Oke, Ustazah buka untuk yang paragraf pertama dulu ya. Oke, paragraf pertama. Coba paragraf pertama itu kira-kira Ustazah minta tolong siapa dulu ini ya? Mas Rafa dulu. Oke. Mas Rafa, coba buat pertanyaan yang berkaitan dengan paragraf pertama. Tumbuhan akan tumbuh subur. Yang keras, suaranya yang keras. Kapan tumbuhan akan tumbuh subur? Kapan tumbuhan akan tumbuh subur? Seperti itu ya? Oke. Ya. Kapan tumbuhan akan tumbuh subur? Jawabannya apa Mas Rafat di paragraf ke-1? Tumbuhan akan subur pada musim hujan. Oke, good. Ada di sini ya, ada di atas ini anak-anak ya, di kalimat pertama. Tumbuhan akan tumbuh subur pada musim hujan. Oke, good. Terima kasih. Untuk paragraf yang kedua. Oke, Ustazah minta tolong paragraf kedua ini Mbak siapa ya? Sebentar, Ustazah cari dulu gantian. Mbak Ferisa. Oke, Mbak Ferisa, coba buat pertanyaan yang berkaitan dengan paragraf kedua.
Mikrofonnya dinyalakan dulu Mbak Farisa. Apa yang terjadi jika salah satu dari penyusun rantai makanan terputus? Nah, pinter, good. Apa yang terjadi apabila salah satu penyusun dari rantai makanan itu terputus? Jawabannya, kalau terputus maka Penyusun rantai makanan akan terganggu. oke, pinter. Maka penyusun makanan akan terganggu. Dan untuk yang terakhir, yang ketiga, paragraf ketiga. Coba di sini Ustazah cari dulu gantian. Paragraf ketiga. Semuanya videonya dinyalakan nak ya. Mbak Quinsa, coba paragraf ketiga Mbak Quinsa. Pertanyaan yang cocok buat paragraf ketiga. Apa penyebab pada jaring-jaring makanan? Oke, pinter. Apa penyebab perubahan pada jaring-jaring makanan? Jawabannya apa Mbak Quinsa? Pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Oke, good. Pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca bacaan yang berjudul perubahan jaring-jaring makanan. Kita juga sudah membuat pertanyaan yang berkaitan dengan paragraf. Untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak akan Ustazah bagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Coba dicatat ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 di sini ada Rafat, ada Quinsa, ada Sandy. Ini Alarik ya? Alarik. Terus sama Fahre. Terus satunya sama Lady. Kelompok 1, Rafat, Quinsa, Alarik, Fahre, sama Lady. Kelompok 2, Tata, Tiara, FF Cupa ini siapa? Siapa nak? Anak-anak namanya. Iya, siapa? Tata, Tiara, Asraf, Wildan, sama Ferisa. Ya, Tata, Tiara, Asraf, Wildan, Ferisa. Kelompok ketiga ada Sultan, ada Zulfa, ada Dava, terus sama yang perempuan ada Aska, sama Hamim. Ya, Sultan, Zulfa, Dava, Aska, Hamim. Oke, sudah semua nak? Sudah dipanggil semua? Nah, sebelum nanti anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya, Ustazah mau putarkan video pembelajaran dulu. Kita simak bersama-sama video yang diputar Ustazah, disimak dengan baik, dicermati dengan baik, biar nanti ketika berdiskusi anak-anak diskusinya lancar. Oke, perhatikan dulu video pembelajaran dari Ustazah. Sudah terlihat, nak? Ekosistem adalah suatu kesatuan yang utuh antar makhluk hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Ekosistem kebun pada saat musim hujan. Komponen yang mengalami perubahan adalah air hujan turun lebih banyak dari saat musim kemarau. Tanaman menjadi tumbuh lebih baik. Tikus tanah lebih banyak makanan dari biasanya. Populasi tikus tanah di kebun menjadi meningkat.
peningkatan jumlah tikus tanah. Komponen yang akan berubah. Populasi tikus tanah di kebun menjadi meningkat. Peningkatan jumlah tikus tanah meningkat dikarenakan akan mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim tersebut. Ekosistem kebun pada musim kemarau. Air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuh lebih lambat, makanan yang dihasilkan juga lebih sedikit, populasi tikus tanah berkurang, populasi ular tanah berkurang. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim itu. Selamat belajar! Nah, anak-anak, dari video tadi ternyata perubahan ekosistem itu dapat mengakibatkan penurunan dan peningkatan pada populasi. Setelah tadi mengamati video, coba perhatikan di layar. Di layar itu menunjukkan jaring-jaring pada ekosistem apa, Nak? Hutan. Jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan. Oke, rantai makanan ya. Rantai makanan yang di layar itu pada ekosistem hutan, coba diperhatikan dengan baik. Di situ ada rumput, rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan serigala, serigala dimakan harimau, harimau mati menjadi pengurai. Coba Ustazah tanya dulu, peranan rumput pada rantai makanan tersebut sebagai apa, Nak? Peranan rumput sebagai Produsen. sebagai apa? Produsen. Produsen. Kelinci berperan sebagai Konsumen pertama. oke, good. Serigala berperan sebagai Konsumen tingkat dua. oke, pinter. Harimau berperan sebagai Konsumen tingkat tiga. konsumen tingkat 3. Harimau mati, setelah itu dia akan diuraikan oleh bakteri dan menjadi pengurai. Oke, misalkan pada rantai makanan ekosistem hutan itu, di situ ada penyebab perubahannya itu karena dilakukan pemburuan terhadap kelinci. Misalkan kelinci ini misalkan kelincinya diburu oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kelinci itu diburu sampai habis, apa yang terjadi pada populasi rumput? Populasinya makin banyak. Populasinya semakin meningkat, pinter. Kalau kelincinya itu diburu secara besar-besaran, maka populasi rumput dia akan meningkat. Karena rumput itu tadinya dimakan kelinci, karena kelincinya diburu, akhirnya rumput itu tidak ada yang memakan, dan rumput itu menjadi meningkat. Oke, kalau rumputnya meningkat, bagaimana dengan populasi serigala? Ada yang menjawab kelaparan. Bagaimana dengan serigala? Pinter, ada yang jawab kelaparan. Kalau serigalanya kelaparan, populasinya meningkat apa menurun, Nak? Menurun. Ya, jadi apabila dalam rantai makanan, jika salah satu itu mengalami perubahan, maka jaring-jaring makanan juga akan mengalami perubahan. Contohnya tadi, ketika kelinci diburu, maka populasi rumput dia akan semakin meningkat. Populasi serigala dia semakin menurun. Itu yang dinamakan perubahan pada jaring-jaring makanan. Sampai di sini bisa dipahami, Nak, perubahan jaring-jaring makanan? Bisa. Pinter, good. Perubahan jaring-jaring makanan itu bisa menurun, populasinya bisa menurun, dan juga bisa meningkat. Nah, anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya tadi. LKPD-nya yang sudah share kemarin, silakan dibuka, ya. LKPD-nya dibuka.
nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Nah, di LKPD sudah dibuka semua LKPD-nya? Sudah. Sudah, oke. Nanti di LKPD itu anak-anak menyebutkan ekosistem apa pada jaring-jaring makanan itu. Nanti disebutkan ekosistemnya apa. Penyebab perubahannya sebutkan salah satu saja. Misalkan yang diburu hewan yang apa, ya. Terus yang ketiga, nanti bagaimana diagram perubahan jaring-jaring makanannya. Nah, nanti kalau misalkan kayak tadi, kelincinya diburu, berarti jaring-jaring makanannya tinggal rumput, serigala, harimau, sama pengurai. Paham ya, Nak ya? Paham. Nah, oke. Untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak silakan berdiskusi terlebih dahulu. Oke, silakan dibuka. Ustazah buka mikrofonnya di sini ya. Kelompok 1 dulu silakan berdiskusi. Ada ular dan elang tadi. Ekosistem Sistem sawah. Bener nggak? sebentar. Aku bang. Putus-putus. Halo. Halo. Yang halo. 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 Sistemnya Halo. ekosistem kan. Nama Soalnya- ekosistemnya? Kan ini ada tikus, ada ular sama elang. Iya. Jadi dia termasuk ekosistem sawah. Bukan, Ekosistem. nama itu kan di sini tuh ada nama ekosistem. Nama ekosistemnya ekosistem sawah. Ya. Iya enggak? Sawah apa hutan? Sawah. Ekosistem sawah. Kalau hutan itu harimau, serigala, kadang-kadang berkaki 4. Coba ya. Ekosistem sawah kan? Penyebab perubahannya Pemburuan ular aja. ular. Pemburu ular. Pemburu ular. Penyebab perubahannya pembunuhan ular. Halo. Kalau pemburuan ular, berarti ularnya keluar dari rantai makanannya. Serius? Akibat perubahan ular. Diagram Akibat pembunuhan ular. Perubahan ular. Maka populasi tikus meningkat dan populasi elang akan menurun. Ini nggak diskusi tah? diagram Akibat pemburuan ular, maka populasi tikus akan menurun. ini keterangannya. Kalau tikus kan masih sama, karena dia kan makan rumput. Terus elang itu dia menurun. Meningkat dan populasi elang akan Ini kayak gimana sih aku bengong. C. Diagramnya sudah dibikin apa belum? Bengong. diagramnya. Diagramnya kan kalau misalkan pemburuan ular, berarti ularnya kan nggak ada lagi dalam rantai makanannya. Iya. Nah, berarti tinggal sisanya apa? Tikus, elang, pengurai rumput.
Penguraiannya enggak dianggap sih. Jadi, Oh, berarti tikus, rumput, elang. diurutkan. Kalau diurutkan berarti jadi padi, tikus. Padi, tikus, elang. Keterangannya, kalau tikus kan sama aja kan, karena dia makan rumput padi. Tikus sama saja. Sorry, gua nggak paham, nggak masuk ke otak. Otakku masuk. Elangnya berarti populasinya menurun. Dan karena dia tidak dapat makanan. Terima kasih ya untuk yang kelompok 1, Mas Rafat, Mbak Quinsa, Mbak Lady. Sip, oke, sudah sip. Nah, Ustazah lanjut untuk yang kelompok 2. Silakan ini ya, kelompok 2, Mbak Ais, Mbak Tata, Mbak Tiara, disiapkan. Ashraf, Wildan, Ferisa. Menentukan nama ekosistemnya apa ya? Di situ ada ular, tikus, elang. Nama ekosistem. Nama ekosistem. Di situ ekosistemnya adalah ekosistem sawah. Apa ya penyebab perubahannya? Apa ya penyebab perubahannya? Iya tuh kok. Di buku gue, sekolah Pak Jatuh. Ini Pak. Pemburuan ular. Penyebabnya pemburuan ular. Akibatnya pemburuan ular, maka populasinya jadi gimana? Populasi tikus meningkat dan populasi elang akan menurun. Diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi, apa aja? Padi, tikus, elang. Keterangannya, jaring-jaring makanan yang terdapat di sawah yaitu padi, tikus, elang, bakteri atau pengurai. Pemburuan ular juga berdampak pada ekosistem sawah. Ketika populasi meningkat dan menyebabkan hasil panen menurun. Hal ini otomatis akan merugikan petani. Membuat jamur. Nama ekosistemnya apa ya? Penyebab perubahannya Aka, silakan ngobrol dengan temannya. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang membusuk jadi jamur, terus jamur, elang mati jadi jamur, terus jamurnya hidup jadi
Jadi itu bisa jadi penelitian kebutuhannya. Gimana kelompok 3 sudah menemukan jawabannya? Ada kesulitan? Oke anak-anak, coba semuanya lihat Ustazah ini semuanya. Bukunya diletakkan dulu, tinggal sedikit lagi. Ini yang belum dinyalakan kamera, minta tolong nak dinyalakan dulu. Mbak Lady, Quinsa, Ernest, Dava, Wildan. Yuk, nyalakan dulu semua. Kita berkumpul kembali setelah tadi ada kegiatan diskusi. Nah, oke, terima kasih anak-anak. Kalian tadi sudah melakukan diskusi ya dengan masing-masing kelompoknya. Kelompok 1 tadi sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah. Hasil diskusinya tadi sudah selesai semua? Sudah, oke, good. Kalau hasil diskusinya sudah selesai yang di LKPD tadi, sekarang Ustazah minta tolong perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ya. Kelompok 1 diwakili oleh Rafat, yang kelompok 2 diwakili oleh Ferisa, dan yang kelompok 3 nanti diwakili Mbak Aska. Ya, oke, Rafat silakan dipresentasikan dulu hasil diskusinya, perwakilan dari kelompok 1. Silakan Rafat. Oke. Halo guys. Yang lain di unmute dulu ya. Yang keras Rafat. Sudah Rafat? Begini. Ya, presentasikan. Dibaca aja. Rantai makanan. Ini ada rantai makanan rumput, tikus, ular, elang, dan pengurai. Nah, ini termasuk ekosistem sawah karena ini ada tikus, ular, dan elang. Di mana itu juga ada di sawah. Misalkan di sini penyebab perubahannya adalah pemburuan ular. Maka diagram yang terjadi, diagram yang setelah perubahan itu, maka jadi adalah padi, tikus, elang. Keterangannya, tikus sama aja karena dia memakan rumput dan tidak ada perubahan. Lalu elang populasinya menurun karena tikus sama saja. Elang populasinya menurun karena kurangnya sumber makanan. Ini ular sih harusnya. Ular populasinya menurun karena kurangnya sumber makanan karena dia memakan tikus, dan tikus bener nih elang karena ular yang diburu. Nah, terus berarti ya segitu aja sih. Terus elangnya kecil di pengurai dan kumpul. Sudah, good. Bagus Mas Rafat, terima kasih untuk kelompok 1. Ustazah lanjut kelompok 2, Mbak Ferisa, silakan dipresentasikan. Mbak Ferisa. Yuk. Di sini nama ekosistemnya namanya adalah ekosistem sawah. Karena di sini ada tikus tanah, ular sawah, dan elang. Oke. Rumput berperan sebagai produsen. Tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, dan burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Setelah burung elang mati, dia akan jadi pengurai. Penyebab perubahannya, pemburuan ular. Akibatnya pemburuan ular, maka
populasi tikus meningkat dan populasi elang akan menurun. Diagram perubahan yang terjadi ada padi, tikus, dan elang. Keterangannya, pemburuan ular juga berdampak pada ekosistem sawah. Ketika populasi meningkat dan menyebabkan hasil panen menurun, hal ini otomatis akan merugikan para petani. Oke, terima kasih Mbak Ferisa. Good, bagus sekali. Terakhir kelompok 3, Mbak Aska. Disebutkan, dipresentasikan. Ya, Mbak Aska. Ya. Ekosistem sawah. Oke. Penyebabnya pemburuan ular. Kalau ularnya diburu, tikusnya akan memburunya. Oke, terus elangnya? Diagram perubahan jaring-jaring makanan. Rumput dimakan tikus, Ya. tikus ular, ular dimakan elang, elang nanti menjadi jamur, jamur menjadi media tumbuhnya rumput. Oke, terima kasih Mbak Aska. Good untuk kelompok 3. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya. Oke, videonya nyalakan dulu, Nak. Sudah. Ya, tinggal sebentar lagi ya. Sebentar. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing, kalian sudah tahu perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak secara individu silakan membuat tulisan, ya, menulis penyebab dan akibat perubahan dalam sebuah ekosistem pada jaring-jaring makanan. Nanti berdasarkan pengalamannya, anak-anak menulis 3 paragraf. Paragraf pertama tentang perubahan yang terjadi, paragraf kedua menjelaskan akibat perubahan terhadap makhluk hidup pada jaring-jaring makanan, paragraf ketiga menjelaskan kesimpulan dari perubahan yang terjadi. Ya, itu nanti untuk kegiatan menulisnya, membuat teks non-fiksinya. Kita simpulkan bersama kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita simpulkan bersama. Oke. Coba mikrofonnya dibuka semua. Kita simpulkan bersama. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja, Nak? Ini kita simpulkan bersama dulu. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, Jaring-jaring makanan. perubahan jaring-jaring makanan. Oke, good. Yang kedua, Membuat tulisan dan tulisan teks. oke, membuat tulisan non-fiksi. Yang ketiga, Perubahan. oke, good. Kita sudah belajar membuat kalimat tanya. Nah, anak-anak, itu tadi kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, untuk selanjutnya, coba Ustazah tanya dulu, bagaimana perasaannya belajar pada pagi hari ini tadi? Mantap. Senang? Oke, good. Senang. Semangat ya? Ya. Oke, semangat. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Ada yang ditanyakan sebelum Ustazah akhiri? Nggak ada. Cukup, tidak ada. Kalau tidak ada, Ustazah sebelum ditutup, Ustazah mau mengajak anak-anak icebreaker dulu. Ya, seperti tadi. Tangannya silakan digerakkan. Ustazah putarkan musiknya. Oke, sudah putarkan musiknya. Ya. Bilang bos, bal-bale. Hanya mulai digerakkan ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk, tutik tatik tutik tatik suara sepatu kuda. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik tatik suara sepatu
siapkan berdoa dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ya. Oke, silakan disiapkan berdoa Mbak Tata. Oh ya. Dan bersiap. Ya. Dan bersiap. Ya. Berdoa duduk islami tangan berdoamu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya Ustazah Ella mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.